Pulau Socotra yang terletak di lepas pantai selatan Yaman, di bagian selatan Laut Arab, memiliki keunikan yang memikat dan mengundang rasa ingin tahu yang mendalam. Bagi banyak orang, Socotra bukan sekadar sebuah pulau terpencil, tetapi sebuah tempat yang penuh dengan misteri dan keanehan yang seolah keluar dari dunia lain. Lanskapnya tampak seperti sebuah lukisan surreal yang dipenuhi dengan pohon-pohon yang berbatang tebal dan daunnya seperti payung besar, serta tumbuhan-tumbuhan yang hanya bisa ditemukan di sana. Salah satu tanaman paling terkenal di pulau ini adalah Draena cinnamomea, atau pohon darah naga, yang memiliki bentuk unik dan getah merah yang keluar dari batangnya, memberi kesan mistis dan luar biasa. Flora dan fauna Pulau Socotra juga tidak kalah menarik. Banyak spesies tumbuhan dan hewan yang hanya ada di pulau ini menjadikannya sebagai kawasan yang begitu penting dalam penelitian biologi. Beberapa di antaranya seperti ular Socotra dan kadal Socotra bahkan memiliki ciri-ciri fisik yang sangat berbeda dari spesies sejenis yang ada di tempat lain. Keanekaragaman hayati ini bukan hanya memikat ilmuwan, tetapi juga memberikan kesan bahwa Socotra seperti sebuah dunia tersendiri yang terisolasi dari peradaban manusia, seakan-akan diatur dengan cara yang sangat berbeda dari tempat lain di dunia ini. Namun, yang paling menarik dari pulau ini bukan hanya flora dan fauna yang ada di sana, melainkan juga keanehan geografis yang dimilikinya. Pulau ini terpisah jauh dari daratan utama, dikelilingi oleh laut yang luas dan relatif terisolasi dari dunia luar. Medan yang kasar, dengan pegunungan yang menjulang tinggi dan lembah-lembah yang terpencil, menciptakan suasana yang menambah aura misterius dari Socotra. Bahkan penduduk asli pulau ini yang dikenal dengan nama Socotri, hidup dalam budaya dan tradisi yang sangat unik, yang jarang ditemukan di tempat lain. Semua ini memberi kesan bahwa pulau ini adalah sebuah dunia yang terjebak dalam waktu yang berbeda, menjaga keberadaannya jauh dari jangkauan dunia luar. Dalam perspektif Islam, keunikan Pulau Socotra ini dapat dilihat sebagai tanda kebesaran Allah. Sebagaimana Allah menciptakan segala sesuatu dengan tujuan dan hikmah yang dalam, Socotra merupakan salah satu contoh keindahan alam yang tidak hanya memikat secara fisik, tetapi juga mengandung makna yang lebih dalam bagi umat Islam. Keunikan ekosistemnya mengingatkan kita pada kekuasaan Allah yang menciptakan keberagaman di muka bumi ini, yang tidak dapat dijangkau oleh pikiran manusia yang terbatas. Alam ini adalah bukti nyata dari keindahan ciptaannya, yang memperlihatkan keberagaman dan kekuatan Allah dalam menciptakan dunia yang begitu berbeda-beda. Kehidupan yang terisolasi di Socotra juga memberikan pelajaran penting dalam perspektif Islam. Seperti halnya banyak tempat lain di dunia ini, pulau ini menunjukkan bahwa ada banyak hal yang mungkin tidak kita pahami, tetapi itu tetap merupakan bagian dari takdir Allah. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah ciptaannya, dan di balik setiap ciptaan ada tujuan yang lebih besar yang hanya diketahui olehnya. Socotra mengajak kita untuk merenung lebih dalam tentang makna kehidupan, penciptaan, dan hubungan kita dengan alam semesta ini. Dalam perspektif Islam, cerita tentang Dajjal dan tempat persembunyiannya telah menjadi topik yang sangat menarik dan penuh misteri, khususnya terkait dengan sebuah pulau yang disebutkan dalam hadits. Salah satu riwayat yang cukup terkenal datang dari Tamim Ad-Dari, seorang sahabat Nabi Muhammad yang mengisahkan pengalamannya ketika ia bersama rombongan kapal terdampar di sebuah pulau yang terpencil. Di pulau tersebut, mereka bertemu dengan sosok makhluk misterius yang dikenal sebagai Al-Jassasah, yang kemudian membawa mereka kepada seorang sosok terikat yang tidak lain adalah Dajjal. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Tamim Ad-Dari menjelaskan bagaimana ia dan rombongannya dikejutkan oleh penemuan mereka akan sebuah makhluk yang besar berbulu lebat yang mereka sebut Al-Jassasah. Makhluk ini yang sepertinya tidak dapat bergerak dengan bebas, memberi mereka petunjuk tentang sosok yang terikat di sebuah gua, yaitu Dajjal. Tamim menggambarkan Dajjal sebagai sosok yang sangat besar dan kuat, terikat dengan rantai yang menahan gerakannya. Ketika bertemu dengan Dajjal, Tamim merasa seperti berhadapan dengan makhluk yang bukan manusia, tetapi sejenis kekuatan yang sangat jahat. Hadits ini memberikan gambaran tentang sebuah pulau yang terisolasi, dihuni oleh makhluk-makhluk aneh dan misterius, serta tempat persembunyian seorang sosok yang akan membawa fitnah besar di akhir zaman.
Dalam deskripsinya, pulau ini digambarkan dengan ciri-ciri yang sangat menonjol, terpencil, penuh dengan unsur-unsur yang tidak biasa, dan seakan berada di luar jangkauan dunia yang kita kenal. Ini menambah kesan bahwa pulau tersebut memiliki kaitan dengan kejadian-kejadian luar biasa yang akan terjadi di masa depan. Dalam perspektif Islam, hadits ini mengajak umat Islam untuk memahami bahwa fitnah Dajjal merupakan salah satu ujian besar bagi umat manusia. Sosok Dajjal yang akan muncul di akhir zaman dipercaya akan menyesatkan banyak orang dengan berbagai macam tipu daya dan kekuatan yang dimilikinya. Namun yang terpenting dalam ajaran Islam adalah untuk memperkuat iman dan kesadaran bahwa hanya Allah yang memiliki kekuatan sejati atas segala sesuatu, termasuk mengatur takdir dan kejadian-kejadian yang akan datang. Deskripsi tentang pulau ini, meskipun sangat menarik dan penuh teka-teki, seharusnya tidak membuat kita terfokus hanya pada pencarian fisik mengenai keberadaan Dajjal. Sebagaimana yang diajarkan dalam Islam, yang lebih penting adalah memahami bagaimana menghadapinya dengan kekuatan iman dan pengetahuan tentang ajaran-ajaran Islam yang benar. Dengan demikian, meskipun lokasi pulau ini terkesan misterius, umat Islam diingatkan untuk lebih mengutamakan persiapan rohani daripada berfokus pada hal-hal duniawi yang masih penuh dengan ketidakpastian. Dalam hadits-hadits yang menceritakan tentang Dajjal, disebutkan bahwa sebelum kemunculannya yang akan membawa fitnah besar bagi umat manusia, Dajjal akan berada di sebuah pulau terpencil yang dihuni oleh makhluk-makhluk aneh, termasuk sosok misterius yang disebut Al-Jassasah. Deskripsi tentang pulau tersebut mengarah pada tempat yang sangat terisolasi, penuh dengan misteri, dan dihuni oleh makhluk-makhluk yang tidak lazim. Hadits tersebut memunculkan pertanyaan besar. Apakah pulau yang dimaksud adalah sebuah tempat nyata yang ada di dunia ini? Salah satu tempat yang sering dikaitkan dengan deskripsi tersebut adalah Pulau Socotra, yang terletak di lepas pantai selatan Yaman. Pulau Socotra adalah salah satu pulau paling terpencil di dunia, terpisah dari daratan utama oleh Laut Arab yang luas. Keberadaannya yang jauh dari dunia peradaban utama dengan akses yang terbatas, membuat Socotra memenuhi salah satu ciri utama yang terdapat dalam hadits tentang tempat persembunyian Dajjal. Pulau ini dikenal karena medan geografisnya yang sulit dijangkau. Keberadaannya yang terisolasi mengarah pada kesan bahwa tempat ini adalah wilayah yang jarang dilalui oleh manusia, hampir tak tersentuh oleh peradaban modern, dan hanya sedikit yang mengetahui tentang keberadaannya secara mendalam. Kondisi geografis ini secara kuat menegaskan kecocokan antara deskripsi pulau dalam hadits dan Pulau Socotra sebagai tempat yang dapat dipersepsikan sebagai lokasi tersembunyi dari Dajjal. Selain keterpencilannya, Pulau Socotra juga memiliki keanehan alam yang luar biasa. Pulau ini terkenal karena ekosistemnya yang sangat unik, dengan flora dan fauna yang hampir semuanya berbeda dari yang ditemukan di bagian dunia lainnya. Tanaman-tanaman langka, seperti pohon darah naga yang memiliki getah merah, serta berbagai spesies hewan yang tidak ditemukan di tempat lain, memberikan kesan bahwa Socotra adalah dunia yang terisolasi dari yang lain. Tempat yang penuh dengan misteri alam yang sulit dijelaskan oleh sains modern. Keanehan dan keunikan alam ini membuat Socotra seolah-olah berasal dari dunia lain. Sebuah karakteristik yang sangat mirip dengan deskripsi dalam hadits tentang pulau yang dihuni oleh makhluk-makhluk yang aneh dan tidak biasa. Selain flora dan fauna yang luar biasa, pulau ini juga dikenal dengan kondisi geografisnya yang ekstrim dan sulit diakses. Socotra memiliki gua-gua dan tempat-tempat yang sangat terisolasi di dalamnya, yang memungkinkan untuk membayangkan sebuah tempat rahasia atau tersembunyi di mana sesuatu atau seseorang dapat dipenjara atau dikurung. Dalam hadits, Dajjal digambarkan sebagai sosok yang terikat dan dipenjara di tempat yang sangat terpencil. Gambarannya adalah tempat yang tidak hanya terisolasi secara fisik tetapi juga terikat dalam pengertian metaforis, yaitu terjebak dalam keadaan tertentu yang tidak bisa dijangkau dengan mudah oleh dunia luar. Gua-gua yang tersembunyi di dalam Pulau Socotra ditambah dengan medan berbukit dan perairan yang sulit dijangkau, menciptakan kesan bahwa pulau ini bisa menjadi tempat yang sangat cocok dengan deskripsi tersebut.
Meskipun tak ada bukti konkret bahwa Dajjal benar-benar terkurung di sini, keberadaan tempat-tempat terisolasi di Socotra memberikan gambaran tentang bagaimana tempat yang dimaksud dalam hadits dapat digambarkan sebagai sebuah tempat yang terhindar dari dunia luar. Adapun masyarakat yang tinggal di Pulau Socotra, mereka adalah suku yang hidup dengan cara yang sangat tradisional dan jarang berinteraksi dengan dunia luar. Kehidupan mereka sangat terjaga dan terisolasi, selaras dengan karakteristik pulau yang disebutkan dalam hadits. Kehidupan masyarakat Socotra yang hampir tidak terpengaruh oleh kemajuan teknologi dan peradaban modern memberikan kesan bahwa pulau ini benar-benar berada di dunia yang terpisah dari keramaian dan kebisingan dunia luar. Ini menciptakan suasana yang sesuai dengan gambaran pulau yang ada dalam hadits, sebagai tempat yang tidak hanya terisolasi secara geografis, tetapi juga terjaga dari gangguan luar. Kesamaan-kesamaan ini, terutama dalam hal keterpencilan, keanehan alam, dan keterisolasian fisik membuat Pulau Socotra menjadi kandidat yang menarik untuk dibandingkan dengan pulau dalam hadits. Namun meskipun banyak kesamaan, kita juga harus menyadari bahwa hadits tersebut menggunakan bahasa yang simbolik, dan bahwa kedalaman makna yang terkandung lebih mengarah pada konsep fitnah yang dibawa oleh Dajjal daripada pada lokasi fisik yang tepat. Lokasi yang disebutkan dalam hadits bisa saja lebih bersifat metaforis, menggambarkan keadaan yang terisolasi dari kebenaran, di mana Dajjal berada dalam keadaan terjebak atau terkurung sebelum muncul untuk menyesatkan umat manusia. Dengan demikian, meskipun Pulau Socotra memiliki banyak kesamaan dengan deskripsi dalam hadits, penting untuk diingat bahwa dalam perspektif Islam, fokus utama bukanlah pada mencari lokasi fisik yang tepat dari tempat persembunyian Dajjal, tetapi pada bagaimana umat Islam mempersiapkan diri untuk menghadapi fitnah besar yang akan datang. Hal ini mengingatkan kita pada peringatan Nabi Muhammad yang lebih menekankan pada kesiapan spiritual dan intelektual umat untuk mengidentifikasi dan menanggulangi fitnah Dajjal, ketimbang terjebak dalam pencarian lokasi yang sebenarnya. Dengan demikian, meskipun Pulau Socotra menarik untuk dianalisis, hanya Allah yang mengetahui tempat sebenarnya, dan yang lebih penting adalah bagaimana umat Islam mempersiapkan diri dengan keimanan yang teguh dan persiapan spiritual yang matang menghadapi ujian besar tersebut. Tantangan utama dalam menyatakan bahwa Pulau Socotra adalah tempat persembunyian Dajjal berawal dari pemahaman bahwa meskipun ciri-ciri pulau tersebut sering dianggap mirip dengan deskripsi yang ada dalam hadits, masih terdapat sejumlah hal yang mempersulit klaim ini. Dalam hadits yang menceritakan tentang Dajjal, disebutkan bahwa Dajjal akan bersembunyi di sebuah pulau terpencil yang dihuni oleh makhluk aneh, termasuk sosok misterius yang disebut Al-Jassasah dan berada dalam kondisi terikat. Pulau yang dimaksud harus memiliki ciri-ciri yang sangat khusus, yaitu terisolasi dari dunia luar, penuh dengan misteri, dan hanya sedikit orang yang mengetahui keberadaannya. Ketika kita mengaitkan hal ini dengan Pulau Socotra, beberapa ciri seperti keterpencilan pulau, kondisi geografi yang sulit diakses, serta flora dan fauna yang sangat unik tampak sesuai dengan deskripsi tersebut. Namun, ada beberapa kendala yang muncul saat kita mencoba mengklaim Socotra sebagai tempat yang dimaksud dalam hadits. Salah satu kendala terbesar adalah kenyataan bahwa Socotra tidak lagi terisolasi seperti yang digambarkan dalam hadits. Sebagai pulau yang terletak di lepas pantai Yaman, Socotra sudah cukup dikenal oleh dunia luar, baik dalam konteks ekologi maupun geografi. Sejak beberapa dekade terakhir, pulau ini telah menjadi subjek eksplorasi yang intensif dengan berbagai tim peneliti, konservasionis, dan wisatawan yang datang untuk mempelajari ekosistemnya yang luar biasa. Akses ke Socotra telah terbuka lebih luas baik melalui penerbangan langsung maupun jalur laut. Keberadaan satelit dan teknologi penginderaan jauh semakin mempermudah identifikasi dan pemetaan setiap bagian pulau ini, menjadikannya sangat sulit untuk dipertimbangkan sebagai tempat yang tersembunyi atau tidak diketahui oleh dunia luar. Dalam konteks hadits, pulau tempat Dajjal bersembunyi digambarkan sebagai tempat yang sangat terisolasi, bahkan untuk zaman itu. Namun, Socotra saat ini meskipun tetap terpencil dalam banyak hal, sudah cukup dikenal dan dapat dijangkau dengan berbagai teknologi modern. Ini menantang narasi tentang Socotra sebagai tempat yang benar-benar rahasia.
Selain itu, klaim bahwa Socotra adalah tempat persembunyian Dajjal juga menghadapi kendala dari segi bukti fisik. Hadits menggambarkan Dajjal sebagai sosok yang terikat atau terkurung di suatu tempat yang sangat terisolasi. Namun, tidak ada bukti fisik yang mendukung klaim bahwa Dajjal benar-benar terkurung di pulau ini atau di tempat lain yang teridentifikasi. Tidak ada penemuan arkeologis atau bukti material yang menunjukkan adanya lokasi tersembunyi yang bisa dikaitkan dengan Dajjal. Dalam banyak hal, hadits tentang Dajjal lebih menekankan pada sifat fitnah yang akan dibawa olehnya, bukan pada lokasi fisiknya. Hadits-hadits yang ada tidak memberikan rincian yang cukup untuk memastikan lokasi tersebut, sehingga segala klaim yang menghubungkan Socotra dengan persembunyian Dajjal tetap berlandaskan pada spekulasi, bukan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun historis. Tantangan lainnya datang dari sudut pandang ajaran Islam itu sendiri. Dalam ajaran Islam, fokus utama tidak seharusnya terletak pada pencarian tempat Dajjal bersembunyi, melainkan pada pemahaman tentang fitnah Dajjal dan bagaimana umat Islam harus mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Nabi Muhammad bersabda bahwa Dajjal akan membawa ujian besar bagi umat manusia di akhir zaman, dan umat Islam diajarkan untuk berdoa agar terlindungi dari fitnah Dajjal. Dalam hal ini, pencarian lokasi fisik Dajjal menjadi sekunder dibandingkan dengan persiapan mental, spiritual, dan iman umat Islam dalam menghadapi ujian besar tersebut. Pemahaman ini menunjukkan bahwa meskipun pencarian lokasi fisik Dajjal mungkin menarik untuk dilakukan, hal yang lebih penting adalah bagaimana kita menjaga keimanan dan kewaspadaan dalam menghadapi fitnah yang dibawa oleh Dajjal. Selain itu, masyarakat Islam diajarkan untuk mengingat bahwa hanya Allah yang mengetahui segala sesuatu, termasuk tempat persembunyian Dajjal. Kita tidak bisa memaksa diri untuk mengetahui secara pasti lokasi fisik tempat tersebut. Dalam konteks ini, pencarian tempat persembunyian Dajjal seharusnya tidak menjadi fokus utama bagi umat Islam. Lebih penting bagi umat Islam untuk memperkuat diri secara spiritual, memahami tanda-tanda akhir zaman, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi fitnah Dajjal dalam bentuk apapun. Meskipun begitu, ketertarikan terhadap Socotra sebagai tempat yang tersembunyi dan penuh misteri dapat dimaklumi, mengingat keunikannya yang sangat mencolok dibandingkan dengan pulau-pulau lain di dunia. Keanehan alam dan keterpencilannya membuatnya menjadi kandidat yang menarik dalam diskusi semacam ini. Namun, ketika kita melihatnya dari perspektif yang lebih luas, kita harus menyadari bahwa lokasi fisik bukanlah inti dari peringatan dalam hadits tentang Dajjal. Hadits-hadits tersebut lebih menekankan pada kesiapan umat Islam dalam menghadapi ujian besar yang akan datang. Mencari lokasi Dajjal, meskipun menarik, tidak akan memberi kita perlindungan dari fitnah besar yang akan dibawa olehnya. Yang lebih penting adalah memperkuat iman kita dan mengingat pesan-pesan Nabi Muhammad tentang kewaspadaan terhadap segala bentuk kebohongan dan penyesatan yang akan dibawa oleh Dajjal. Sebagai kesimpulan, tantangan utama dalam menyatakan bahwa Socotra adalah tempat persembunyian Dajjal terletak pada bukti-bukti fisik yang tidak mendukung klaim ini, keterbukaan pulau ini terhadap dunia luar, serta pemahaman Islam yang lebih menekankan pada kesiapan spiritual umat Islam dalam menghadapi fitnah besar daripada mencari lokasi fisik Dajjal. Dalam Islam, hanya Allah yang mengetahui tempat persembunyian Dajjal yang sebenarnya. Dan yang lebih penting adalah bagaimana umat Islam menjaga keimanan dan mempersiapkan diri dengan hati yang tawakal, siap menghadapi segala ujian yang akan datang. Dalam perspektif Islam, pencarian mengenai lokasi persembunyian Dajjal tidaklah menjadi fokus utama. Meskipun terdapat spekulasi mengenai apakah Pulau Socotra adalah tempat yang dimaksud dalam hadits, pendekatan dalam ajaran Islam lebih mengutamakan kesiapan spiritual dan pemahaman terhadap fitnah Dajjal yang akan datang. Sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad, yang lebih penting bagi umat Islam bukanlah lokasi fisik tempat Dajjal bersembunyi, tetapi bagaimana mereka dapat melindungi iman mereka dari pengaruhnya yang merusak. Dalam banyak hadits yang sahih, Nabi Muhammad mengingatkan umatnya untuk selalu waspada terhadap fitnah Dajjal, yang akan datang dengan berbagai godaan dan keajaiban yang bisa menyesatkan banyak orang.
Maka dari itu, yang harus dipahami oleh umat Islam adalah bukan hanya sekadar mencari tahu di mana Dajjal bersembunyi, tetapi bagaimana memperkuat keteguhan iman dan kewaspadaan terhadap segala bentuk penyesatan yang akan dibawanya. Hadits-hadits yang menjelaskan tentang Dajjal seringkali menekankan pada bagaimana umat Islam harus bersiap menghadapi ujian besar yang akan datang. Dajjal tidak hanya akan muncul sebagai sosok yang menakutkan dengan kemampuan luar biasa untuk menipu, tetapi juga sebagai ujian berat bagi setiap individu dalam mempertahankan keimanan mereka kepada Allah. Nabi Muhammad bersabda bahwa fitnah Dajjal adalah ujian terbesar yang akan dihadapi umat manusia, dan umat Islam harus selalu berdoa agar terlindung dari fitnah tersebut. Dalam konteks ini, pencarian fisik mengenai tempat persembunyian Dajjal menjadi kurang relevan dibandingkan dengan penguatan iman, kesadaran, dan kewaspadaan terhadap tanda-tanda yang akan muncul pada masa mendatang. Secara fundamental, ajaran Islam menekankan bahwa hanya Allah yang mengetahui segala sesuatu, termasuk tempat persembunyian Dajjal yang sebenarnya. Ini merupakan bagian dari konsep takdir ilahi yang meyakinkan umat Islam bahwa apapun yang terjadi, baik itu tentang Dajjal atau kejadian lainnya, sepenuhnya berada dalam kendali dan pengetahuan Allah. Oleh karena itu, usaha untuk mengetahui lokasi Dajjal melalui spekulasi atau pencarian fisik menjadi tidak lebih dari sebuah kegiatan yang sia-sia, jika dibandingkan dengan usaha untuk memperkuat iman, berdoa, dan menjaga diri dari segala fitnah yang akan datang. Umat Islam diajarkan untuk mempercayai bahwa hanya dengan menjaga keimanan yang kokoh, mereka akan dapat menghadapi tantangan besar yang akan datang pada akhir zaman, termasuk fitnah Dajjal yang akan menguji setiap individu. Selain itu, penting untuk diingat bahwa Dajjal bukanlah sekadar ujian terhadap keteguhan iman individu, tetapi juga merupakan ujian kolektif bagi umat manusia. Nabi Muhammad menjelaskan bahwa fitnah Dajjal akan meluas dan mempengaruhi banyak orang, dan bagi umat Islam yang mampu bertahan dari pengaruh Dajjal akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Maka dari itu, lebih penting bagi setiap Muslim untuk memperkuat ikatan spiritualnya dengan Allah dan selalu siap dengan ilmu dan amalan yang dapat membantunya menghadapi fitnah terbesar ini. Oleh karena itu, dalam menghadapi segala bentuk penyesatan, termasuk yang akan dibawa oleh Dajjal, fokus utama harus pada perbaikan diri, peningkatan iman, dan penguatan kewaspadaan terhadap segala bentuk fitnah yang datang, baik yang jelas maupun yang tersembunyi. Dalam hal ini, pencarian tentang lokasi persembunyian Dajjal di Pulau Socotra atau tempat lainnya bukanlah hal yang dapat memberikan perlindungan bagi umat Islam. Sebaliknya, perlindungan dari fitnah Dajjal hanya bisa didapatkan dengan memperkuat hati, menjaga keimanan, dan tetap berpegang pada ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa ajaran Islam tidak menekankan pada upaya mencari tempat persembunyian fisik Dajjal, melainkan pada penguatan spiritual dan pemahaman yang lebih dalam tentang fitnah yang akan dihadapi. Akhirnya, dari perspektif Islam, kita harus mengingat bahwa yang terpenting adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi fitnah Dajjal dan segala bentuk ujian yang mungkin datang dalam kehidupan. Allah SWT memberikan kita petunjuk dan kekuatan melalui wahyunya untuk menghadapi segala bentuk godaan dan penyesatan. Dan itu adalah bekal yang lebih penting daripada pencarian tentang lokasi fisik Dajjal. Dalam menghadapi Dajjal, yang harus kita lakukan adalah memperkuat keimanan, berdoa, dan meminta perlindungan dari Allah agar tidak terjerumus dalam fitnah tersebut. Sebagai umat Islam, kita harus selalu ingat bahwa hanya Allah yang mengetahui segalanya. Dan dalam segala hal, kita harus berserah diri kepada takdirnya, menjaga iman kita. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini di channel Lauhul Mahfudz. Semoga apa yang telah kita bahas memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang tema yang kita angkat dan semakin memperkuat iman kita dalam menghadapi segala ujian hidup. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten inspiratif lainnya. Ingat, segala yang terjadi di dunia ini sudah tertulis di Lauhul Mahfudz, dan hanya dengan memperkuat iman serta berpegang pada petunjuknya, kita bisa melalui segala fitnah dan cobaan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.